Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional dengan tema pasar portofolio. Di mana di sini kami beranggotakan 2 orang, yang pertama yaitu Anissa Khaira, dan yang kedua saya sendiri yaitu Friska Adelina. Di mana pada pembahasan kali ini ada 5 indikator yang akan dibahas. Yang pertama yaitu klasifikasi pasar portofolio, yang kedua pilihan biaya transaksi, ketiga pilihan investasi valuta asing, yang keempat pasar swap dan hedging, dan yang kelima opsi valuta asing. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Anissa, disilahkan. Baiklah, saya Anisatul Khaira akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu klasifikasi pasar portofolio. Portofolio merupakan pengelompokan aset keuangan seperti saham, obligasi, komoditas mata uang, dan setara kas serta mitra mitra dana mereka, termasuk reksadananya yang diperdagangkan di bursa dan dana tertutup. Portofolio dipegang langsung oleh investor dan dikelola oleh profesional keuangan dan manajer investasi. Portofolio investasi adalah satu set investasi di beberapa objek keuangan, di mana sesuai dengan strategi investasi, dengan sasaran untuk memberikan profitabilitas maksimal dan risiko minimal. Tujuan utama portofolio investasi adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam lingkup realisasi kebijakan investasi yang dikembangkan melalui pemilihan investasi yang paling andal dan menguntungkan. Portofolio terdiri dari berbagai jenis aset investasi. Klasifikasi jenis investasi yang diantaranya terdapat yang pertama menurut tingkat materialistis, terdiri dari tidak berwujud dan nyata. Yang kedua, menurut jangka waktu investasi, yang terdiri dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, menurut hasil, yang terdiri dari hasil tinggi, menengah, tidak menguntungkan, atau investasi dalam proyek-proyek sosial dan lingkungan, dan yang terakhir tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, menurut sifat partisipasi dalam investasi. Investasi langsung atau investor terlibat langsung dalam pemilihan objek investasi. Investasi tidak langsung atau ahli dana investasi, penasihat, reksadana dan lainnya yang menentukan investasi. Yang kelima, menurut tingkat risiko, yang terdiri dari risiko tingkat tinggi, menengah, rendah, dan bebas objek investasi. Menurut objek investasi terdiri dari nyata atau pembelian modal nyata, keuangan atau investasi di saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang berikutnya spekulatif atau pembelian aset atau mata uang logam mulia, saham, dan lain-lain. Untuk tujuan pendapatan melalui kemungkinan perubahan harga di masa depan. Yang terakhir yaitu menurut tingkat likuiditas. Sangat liquid atau dalam waktu singkat dapat dikonversi menjadi uang. Yang berikutnya menengah liquid, di mana dikonversi dari 1 sampai 6 bulan. Yang berikutnya rendah liquid, dari 6 bulan sampai 6 bulan. Yang berikutnya tidak liquid atau tidak dilakukan secara independen, tetapi hanya sebagai bagian dari kompleks properti.
Pilihan biaya transaksi. Di sini pilihan biaya transaksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang atau jasa bisa sampai ke pasar, di mana meliputi biaya persiapan kontrak atau biaya pencarian atau pengadaan informasi, biaya pembuatan kontrak atau biaya bargaining, negosiasi dan pembuatan keputusan. Berikutnya biaya monitoring dan penegakan kontrak atau biaya supervisi dan penegakan kesepakatan. Yang berikutnya biaya informasi atau mencari atau menyediakan informasi. Biaya iklan, mendatangi calon customer, mengikuti pameran, pasar mingguan, biaya komunikasi atau pos telepon, dan lain-lain. Biaya pengujian kualitas, biaya mencari pegawai yang berkualitas. Yang berikutnya bargaining dan decision cost, meliputi biaya konsultan dan penjamuan dan yang lain-lain. Dan yang terakhir supervision dan e-commerce cost, biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi pengiriman barang agar sampai tepat waktu, mengukur kualitas dan jumlah produk yang ditransaksikan, biaya penegakan kontrak agar berjalan sesuai kesepakatan. Pilihan investasi valuta asing, di mana investasi sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada suatu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Keputusan investasi adalah keputusan untuk menempatkan dana oleh individu maupun institusi dalam bentuk aset dengan tujuan memperoleh return yang positif. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang pilihan investasi valuta asing, lanjut dari penjelasan dari Anissa. Di mana investasi valuta asing menjadi pilihan yang sangat menarik karena likuiditasnya yang tinggi, relatif aman dari kemungkinan devaluasi, dan keyakinan adanya peningkatan nilai valuta asing. Namun juga mengandung risiko yang tinggi karena volatilitasnya masih cenderung tinggi. Oleh karena itu, sebagai investor yang rasional, alternatif pilihan teknik dalam berinvestasi valuta asing pada umumnya bersifat diversifikasi portofolio dengan metode diversifikasi, sehingga dapat mencapai optimalisasi return pada tingkat risiko tertentu. Dalam membeli atau berinvestasi dalam bentuk valuta asing, seorang investor seharusnya memahami faktor-faktor yang sebenarnya dapat digunakan untuk menganalisis dan menyeleksi suatu portofolio valuta asing. Di mana menurut Rex tahun 1996, beberapa cara pendekatan yang dapat dipakai meliputi yang pertama, analisis fundamental, yaitu analisis yang meliputi faktor politik, seperti stabilitas ekonomi dan politik, faktor ekonomi seperti suku bunga, neraca pembayaran, cadangan devisa, debt service ratio, kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh pemerintah atau bank sentral. Yang kedua yaitu analisis teknikal, di mana analisis ini digunakan sebagai penanam dana. Pada prakteknya, percaya perkembangan valuta asing dipengaruhi oleh variabel yang tercermin pada pergerakan harga dalam chart. Dan chart tersebut cenderung mengulang suatu pola dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk menjual atau membeli suatu mata uang. Yang ketiga yaitu analisis psikologi atau sentimen pasar, yaitu menyangkut permintaan dan penawaran pasar, biasanya didasarkan pada perkiraan mengenai kecenderungan kurs di masa yang akan datang dengan motif investasi maupun spekulasi. Selanjutnya yaitu pasar swap dan hedging. Pasar swap yaitu transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kepastian kurs. Kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs.
Selanjutnya yaitu pasar hedging. Hedging adalah strategi trading untuk melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi meski ia tengah melakukan transaksi. Hedging atau covering juga dapat dikatakan tindakan melindungi expected inflow dan atau expected outflow terhadap perubahan-perubahan bunga dan kurs yang dapat merugikan. Selanjutnya materi tentang opsi valuta asing. Opsi yaitu kontrak perjanjian yang diberikan kepada pembeli. Hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Yang pertama terdiri dari opsi beli, atau yang lebih dikenal dengan istilah call option, adalah suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan atau strike price dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Di mana pada opsi beli ini terdapat dua pihak. Yang pertama yaitu pembeli opsi beli, atau yang biasa disebut dengan call option buyer atau juga long call. Yang kedua, penjual opsi beli atau biasa juga disebut dengan call option seller atau juga short call. Yang kedua, opsi jual, di mana opsi jual atau yang lebih dikenal dengan istilah put option adalah suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Pada opsi jual ini juga terdapat dua pihak yang disebut dengan pembeli opsi jual atau biasa disebut dengan put option buyer atau juga long put. Dan yang kedua, penjual opsi jual atau biasa juga disebut dengan put option seller atau juga short put. Baiklah, hanya itu materi yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan 1 dan kedua akan dijawab oleh Ira. Kepada Anissa, disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kriteria portofolio investasi dapat dikatakan efisien dan optimal. Portofolio dikatakan efisien adalah dengan bagaimana membentuk portofolio yang dapat memberikan kombinasi tingkat pengembalian dan risiko yang optimal. Pembentukan portofolio yang efisien, kita harus berpegang pada asumsi tentang bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi. Yang paling penting adalah bahwa semua investor tidak menyukai risiko. Suatu portofolio bisa dikatakan efisien apabila portofolio tersebut ketika dibandingkan dengan portofolio lain memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan expected return terbesar dengan risiko yang sama, atau yang kedua, memberikan risiko terkecil dengan expected return yang sama. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien. Tetapi suatu portofolio efisien belum tentu merupakan portofolio optimal. Portofolio yang optimal merupakan yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada. Kumpulan portofolio efisien, tentunya portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan pemilihan strategi portofolio. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu yang pertama strategi aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.
Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab, yaitu pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan diversifikasi investasi? Diversifikasi merupakan suatu istilah yang sudah sangat dikenal oleh para investor yang memiliki arti keberagaman investasi. Ada satu perumpamaan yang sering dikaitkan dengan diversifikasi, yaitu jangan meletakkan seluruh telur dalam suatu atau satu keranjang. Yang artinya, jika kita ingin melakukan investasi, maka janganlah berinvestasi pada satu instrumen saja. Pada dasarnya, investor menciptakan sebuah portofolio yang beragam demi menghindari kerugian. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara mendiversifikasi portofolio investasi. Ada beberapa langkah untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Yang pertama yaitu memahami risk tolerance dari investasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang risk tolerance, yaitu yang kita rujuk sebenarnya adalah batasan tingkat risiko yang bisa kita terima dan batas minimum risiko yang bisa kita ambil. Di mana bila kita tidak mempertimbangkan potensi keuntungan, memahami cara kerja instrumen investasi yang kita pilih, dan menuju pada dana investasi yang siap diinvestasikan, investasi bisa saja kurang maksimal. Yang kedua yaitu menentukan target aset yang siap untuk diinvestasikan. Mencapai keseimbangan yang dapat antara tujuan finansial dan risk tolerance akan membantu kita dalam menentukan target investasi dalam memperluas portofolio kita, di mana biasanya investor yang memiliki risk tolerance yang tinggi akan berinvestasi pada target dengan profil pengembalian risiko yang lebih tinggi. Dan investor dengan risk tolerance yang lebih rendah akan mencari instrumen investasi yang lebih aman seperti obligasi negara retail, saham dengan volatilitas rendah, hingga reksadana pada pasar uang. Dan untuk mencapai keuntungan maksimal dari diversifikasi, investor harus mengalokasikan sebagian dari portofolio ke kelas aset yang tidak berkorelasi. Investasi ini memiliki ketergantungan historis dan rendah terhadap masing-masing keuntungan. Yang ketiga yaitu rutin melakukan rebalancing, di mana rebalancing merupakan suatu proses di mana investor menyelaraskan atau menyeimbangkan bobot aset yang diinvestasikan dalam portofolio investasi. Dalam hal saham, misalnya, rebalancing dapat merujuk pada kegiatan yang melibatkan aktivitas membeli atau menjual aset dalam portofolio untuk menjaga tingkat alokasi aset sesuai yang diinginkan. Yang keempat yaitu memahami kapasitas risiko. Kesediaan secara emosional dan kapasitas dalam menanggung risiko seringkali bertentangan, di mana kita sebagai investor bisa saja mengambil risiko yang lebih besar melebihi tingkat risiko yang bisa kita tanggung. Atau dalam investasi, kita memiliki sifat yang konservatif, sementara karena sewaktu-waktu kita perlu mengambil langkah yang lebih agresif. Yang kelima, fokus terhadap tujuan finansial jangka panjang. Ketika kita mengelola portofolio investasi, gunakan berbagai pendekatan seperti keseimbangan, disiplin, dan jangka panjang sehingga investasi kita bisa lebih fokus terhadap tujuan yang jangka panjang. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan kenapa perusahaan perlu untuk melakukan hedging. Yaitu, risiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi yang menggunakan valuta asing adalah fluktuasi atau pergerakan nilai tukar atau harga mata uang asing. Hal ini bisa mengganggu omset penjualan, menyulitkan perusahaan dalam menetapkan harga, dan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh importir maupun eksportir. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan hedging yang pertama untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Hedging adalah langkah yang penting bagi sebuah perusahaan agar biaya dan pendapatan tetap stabil. Seperti sebuah asuransi, hedging akan menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan tetap dalam batas risiko yang dapat ditoleransi atau tolerable risk. Jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar. Secara singkat, hedging adalah asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan valuta asing. Yang kedua, untuk mencegah kebangkrutan saat situasi tak terduga. Saat krisis Asia melanda pada tahun 1997, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Ini karena mereka tidak melakukan hedging saat melakukan transaksi dengan valuta asing. Perusahaan yang tadinya dalam kondisi baik pun bisa bangkrut seketika dalam situasi yang kurang menguntungkan tanpa adanya hedging. Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan terjadi one prestasi kewajiban,
Dengan 70% perusahaan yang melakukan transaksi tanpa hedging, keadaan ini tidak hanya bisa membahayakan bisnis tersebut, tapi juga keuangan dan ekonomi negara. Baiklah, itulah yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan itu. Itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.